Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 21 sampai selesai. Untuk adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama, bagian pertama silahkan ditonton terlebih dahulu tentang ujian sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bisa dipakai untuk SMP maupun MTS. Tenang, soal ini merupakan soal dari Bank Soal Nasional sehingga sangat akurat ketika kita pakai untuk belajar. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 21. Oh iya, bagi adik-adik yang belum melakukan subscribe, silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu subscribe di pojok kanan bawah. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung mulai pembahasannya. Soal nomor 21. Cermati ilustrasi berikut ini. Banjir bandang itu datang tiba-tiba, menerjang wilayah Garut dan sekitarnya. Kata Dedi Irawan, salah seorang warga. Variasi kalimat yang tepat dari teks tersebut adalah: kata Dedi Irawan, salah seorang warga, wilayah Garut dan sekitarnya diterjang banjir. Diterjang banjir bandang yang datang tiba-tiba. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 22. Cermati kerangka surat pribadi berikut ini. Urutan kerangka untuk penulisan surat pribadi yang tepat adalah titik-titik. Yaitu untuk surat pribadi Indramayu ini nomor 1 ya. Karena ini tanggal surat, berarti 32146557. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 23. Cermati teks diskusi berikut ini untuk menjawab soal nomor 23 sampai 25. Istilah game online sudah tidak asing lagi bagi anak-anak dan remaja masa kini. Dengan daya jelajah internet yang sangat luas dan tanpa batas, game online sudah bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Dampaknya pun kini mulai dirasakan banyak pihak. Nah, titik-titik ini apa ya yang tepat? Ada pihak yang beranggapan bahwa game online banyak menimbulkan dampak negatif. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 24. Variasi judul yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah: pro kontra pengaruh game online pada anak. Ya, jawabannya yang C. Soal nomor 25. Berdasarkan teks diskusi tersebut, pernyataan argumen kontra yang menentang yang paling tepat adalah: bermain game online menyebabkan kecanduan. Ya, yang kontra yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 26. Cermati ilustrasi berikut. Seorang siswa diminta membuat teks dengan judul upaya mengatasi kecanduan terhadap game online pada remaja. Susunan kerangka isi teks yang paling tepat sesuai dengan judul tersebut adalah titik-titik. Dan rancangannya adalah fenomena meraknya kecanduan game online, masalah yang ditimbulkan, langkah mengantisipasi, tips mengantisipasi. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 27. Bacalah data-data berikut ini. Teks laporan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah titik-titik. Nah, ini yang paling tepat untuk soal nomor 27. Sungai Serayu tampak bersih dan alami. Sungai ini berair jernih, pemandangan di sekitar sungai pun tampak indah. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 28. Cermati teks berikut ini. Oke. Irfan anak dari keluarga yang kaya, ia pandai di sekolahnya, namun ia tidak sombong. Oke, berarti ini adalah rendah hati. Soal nomor 29. Cermati kutipan teks di pantun yang rumpang berikut ini. Ke pasar membeli roti tawar, kalau ingin bertambah pintar. Nah, berarti di sini yang paling tepat adalah pulangnya jemput adik dahulu, jangan lupa untuk belajar selalu. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 30. Cermati teks berikut ini. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, adalah sungai di kaki gunung itu berkelok-kelok menyisir kaki gunung. Ya, jawabannya adalah yang D yang paling tepat. Kita lanjut ke soal nomor 31. Cermati teks berikut ini. Jenis-jenis minuman. Berdasarkan strukturnya, kutipan teks laporan tersebut terdapat pada bagian titik-titik.
Nah, definisi umum yang A. Kita lanjut ke soal nomor 32. Cermati teks berikut ini. Dengarkan angin mengusir batang-batang padi sebelum matahari terbenam. Lari yang bermaja sama dalam puisi tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, ini ditandai dengan nomor 1 dan 5. Jawabannya yang D. Soal nomor 33. Cermati kalimat berikut. Kami harus membaca berulang-ulang puisi Derai-derai Cemara dalam buku antologi puisi Deru Campur Debu karya Chairil Anwar, karena maknanya yang begitu mendalam. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut tidak tepat karena A. Tanda petik benar, ini titiknya. Tanda titik ini benar, ini benar. Tanda koma tidak digunakan. Oke, jawabannya yang D, yang paling tepat. Kita lanjut ke soal nomor 34. Cermati kutipan teks berikut. Ada teks 1, ada teks 2. Persamaan isi kedua kutipan teks tersebut adalah titik-titik. A. Menggambarkan objek wisata domestik. Ini Karimun Jawa, ini Kota Batu. Ya, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 35. Cermati kutipan cerita berikut ini. Nah, ini tentang motorku melaju dengan cepat. Keunggulan kutipan cerita tersebut adalah akhir cerita mengejutkan sehingga memberikan kesan mendalam. Ya, jawabannya yang A. Ya, kita lanjut ke soal nomor 36. Cermati teks berikut ini. Ada pembakaran merupakan reaksi oksidasi yang titik-titik yang mengeluarkan energi dalam bentuk panas. Ya, jawabannya yang C. Kemudian zat tersebut bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksida. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 37. Urutan petunjuk yang tepat adalah titik-titik. A, B, C, D. A, B, C, D. A berarti dari 3, mendata identitas buku baca, meringkas dan mencatat bagian-bagian penting di buku, mendaftar bagian-bagian. Ya, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 38. Cermati kutipan cerpen berikut ini. Kata-kata si pegawai itu memberondong cepat sebagai peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah titik-titik. Majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah titik-titik. Hendak melompat keluar dari kedua matanya. Ya, jawabannya yang D, saking marahnya. Kita lanjut ke soal nomor 39. Alasan kesalahan yang terdapat pada bagian tersebut adalah lingkungan hidup harus kita jaga kelestariannya. Oke. Terdapat salah satu bagian kalimat yang tidak padu. Oke, ya benar, yang C. Kita lanjut ke soal nomor 40. Cermati teks berikut ini. Minum air garam yang sudah ditakar bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mengonsumsi air garam, proses metabolisasi terbantu sehingga air bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 40 adalah perbaikan yang Oke. Metabolisasi ini salah ya. Seharusnya metabolisme, berarti jawabannya antara A dan C. Sistem kronis. Ya, ini kalimat baku dan tidak baku. Jawabannya yang C. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurangnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan di subscribe dan juga kalau mau request pembahasan lainnya bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian pembahasan kita kali ini, kakak akhiri terlebih dahulu. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.